Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua. Nama gue Riki Saputra. Dan kita akan ngebahas tentang gagalnya timnas Indonesia nih. Yeah. Kenapa sih timnas Indonesia gagal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia? Nah, kan seharusnya kita bakal bermain tanggal Juni ya. Kalau nggak salah bulan Juni. 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Persiapan tuh sudah hampir berapa persen gitu. Udah beberapa stadion juga yang udah dibangun untuk persiapan Piala Dunia U20. Dan ini sebenarnya mimpi-mimpi anak muda tanah air ya. Sudah berjuang, sudah sedemikian rupa berlatih. Kurang lebih hampir 3 tahun dibentuk sama Sintayong. Nah, menurut lu gimana? Kenapa timnas bisa gagal? Salah satunya apa aja tuh faktor-faktor yang membuat timnas kita gagal? Ya, menurut gue timnas Indonesia akhirnya kita gagal ya untuk menggelar Piala Dunia event sebesar itu ya. Sangat disayangkan ini. Sangat disayangkan karena euforianya udah sangat besar. Semua orang lu udah lihat sendiri kan di Senayan udah ada kayak gambar desainnya. Iya, ada juga yang waktu-waktu untuk menjelang Piala Dunia kan. Yeah. Tapi sekarang diberhentikan kalau gue lihat. Jadi waktu itu sudah tidak bergulir lagi. Jadi kalau nggak salah di Bundaran HI atau di mana itu ada jam yang benar-benar waktu tuh untuk menunjukkan akan menuju ke Piala Dunia. Yeah. Tapi sekarang sudah dimatikan karena kita gagal untuk menjadi tuan rumah ya nih. Yeah. Gimana nih? Dan menurut gue ini sebenarnya cuman gue sangat menyayangkan karena gini. Kita tuh nggak bisa yang namanya kita nggak boleh menggabungkan antara olahraga dan politik. Benar. Lu ngerti? Benar. Jadi olahraga atau sepak bola itu menurut gue itu anak-anak muda kita kan U20 itu dia cuma pengen main bola cuman pengen main bola membanggakan Indonesia. Udahlah urusan politik itu jangan dicampur aduk, nggak boleh. Pak Jokowi juga presiden kita juga ngomong kayak gitu kan kasar. Jadi menurut gue olahraga ya olahraga aja, menurut gue Israel ya datang aja cuman main bola kok gitu. Tapi kondisi pribadi gue ada sedikit ada sedikit kayak berat sebelah karena kayak gue lihat ya FIFA tuh kayak Israel oke, tapi saat Ukraina Rusia di-banned. Tapi padahal Israel juga sama menyerang Palestina. Benar. Dan ada Rusia kan di-banned karena dia saling menyerang Ukraina. Itu sih menurut gua kayak berat sebelah. Nggak tahu ya kenapa FIFA sama Israel, mungkin ada sesuatu atau gimana, kita nggak tahu. Dan gitu. Menurut gue kayak nggak adil aja menurut gue. Nggak adil emang. Dan satu juga kalau kita mau ngomong masalah ini, kita juga harus menyeret masalah akar ke belakangnya kan. Kemarin kita juga ada salah satu tragedi yang mengenaskan, tragedi Kanjuruhan. Ingat itu. Dan menurut gue harusnya tuh tragedi Kanjuruhan tuh momen untuk kebangkitan sepak bola Indonesia ya. Karena kalau misalkan masalah Kanjuruhan itu terselesaikan dengan baik dan bisa diselesaikan dengan istilahnya semuanya tuh pelakunya, ininya semuanya tuh terselesaikan, FIFA juga ngelihat wah Indonesia nih bisa nih ngatasin permasalahan Indonesia sendiri. Nah mungkin menurut gue salah satu faktor utama FIFA itu membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah U20 itu salah satunya mungkin FIFA melihat kita belum siap untuk menyelenggarakan dengan masalah kemarin Kanjuruhan belum selesai. Itu salah satu faktor utama ya. Lu setuju nggak? Setuju. Dan gue juga banyak baca berita nih. Ada beberapa stadion yang mungkin belum dikonfirmasi sama FIFA, belum di-accept lah, belum disetujui sama FIFA. Karena cuma beberapa, 3 atau 4 yang baru setuju. Tapi kan nggak mungkin 24 negara main cuma di 4 lapangan bola. Gitu. Dan di Indonesia gue rasa emang mungkin ya, kalau kita ambil hikmahnya ya kenapa Indonesia gagal, mungkin kita emang belum siap dari segi lapangan, infrastruktur, terus udah juga gitu ya kerusuhan segala macam gitu masih harus dijaga ya sebelum dewasa lah. Sama gue baru baca berita tadi juga ada kasus hampir sama Kanjuruhan itu pelemparan gas di final Palestina. Jadi klub Palestina ada yang bermain di final. Nah itu ada pelemparan gas air mata dari tentara Israel. Ya mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan FIFA ya untuk misalnya mau ngelihat Israel ini boleh nggak nih masuk ke FIFA karena 20. Kan sebenarnya ya 11-12 sih dia, maksudnya dia sama-sama nyerang Israel, sama-sama nyerang Palestina, dan Rusia di mana juga akan serang Ukraina gitu. Jadi istilahnya gue juga harus bilang FIFA juga jangan standar ganda lah kasarnya. Itu dia tuh standar ganda juga banyak dibuing-buingkan gue lihat di sosmed. Jadi istilahnya tuh jangan Rusia di-banned dari Piala Dunia kemarin. Nah sedangkan ini nggak di-banned gara-gara hak asasi itu kemanusiaan itu lebih utama dari apapun. Tapi tetap menurut gue masalah kita ini yang gagal itu paling utama tuh jangan mencampur adukan politik sama olahraga. Karena pemain-pemain timnas kita tuh generasi Z tuh yang usia 20 tuh mereka tuh cuma pengen kayak
gue main bola nih mau bawa nama Indonesia di Piala Dunia, cuman pengen banggain orang tua dan teman-teman mereka aja Ki gitu loh. Dan Intinya gitu seluruh aja. fans para Indonesia ya, pastinya. Iya. Gimana? Misalkan lu masih kecil dan lu punya kesempatan lu bela timnas Indonesia di kejuaraan selevel se-elit Piala Dunia. Lu bangga kan? Bangga. Terus lu udah prepare. Dan itu cita-cita gue dulu waktu gue masih kecil. Cuman sayangnya nggak kesampaian ya. Dan lu jadi udah gue penonton setia aja sekarang. Dan lu udah prepare 2 tahun, 3 tahun dan Sintayong udah kasih progres yang jelas. Nah. Tiba-tiba batal ngekat. Lu sedih nggak kayak gitu? Sedih lah. Nah, gue juga sebagai, gue bukannya pemain bola, gue penikmat sepak bola, gue juga ngeliatnya sangat disayangkan sih menurut gue kayak gitu. Terus FIFA juga Pak Erick Thohir juga kan udah bilang sudah dia udah melakukan lobby ya maksimal, sudah ke Doha juga kan untuk berdiskusi dan juga untuk bernegosiasi untuk FIFA supaya Indonesia tetap jadi tuan rumah. Tapi hasilnya yang kita tahu ya sampai detik ini sudah dikonfirmasi untuk digantikan tuan rumah Piala Dunia jadi Argentina. Dan kebetulan juga Argentina kemarin habis juara Lionel Messi. Jadi relate ya. Benar. Dan ada rekor dan ada rekor baru sama Messi. Nanti kita bahas di next episode-nya. Ya. Dan menurut gue lobby yang udah diajukan ketua PSSI sekarang Pak Erick Thohir itu ke FIFA itu menurut gue sebenarnya bukan, menurut gue pribadi nih ya. Menurut gue pribadi sebenarnya itu bukan lobby buat Indonesia supaya tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia Ki, menurut gue. Karena menurut gue itu lobby cuman karena supaya kita nggak dibanet sama disanksi sama FIFA. Itu menurut gue. Supaya kita masih bisa tetap menjadi anggota FIFA. Anggota FIFA dan tidak dikucilkan di mata dunia. Jadi jatuhnya kita tetap bisa bermain. Kalau misalkan kita di-banned atau kita dikucilkan sama FIFA, kita tuh nggak masuk ke anggotaannya. Jadi liga kita nih Liga Indonesia, Liga BRI, jadi kayak Liga Tarkam. Jadi nggak diakuin sama internasional dan benar-benar berdampak banget. Nanti berdampaknya bakalan gede loh. Kenapa? Gue bilang dampaknya nanti pemain bola jadi pengangguran semua, nggak bisa main bola. Terus orang-orang yang berjualan di stadion nggak ada kejuaraan, nggak ada pertandingan, berdampaknya pasti makro gitu. Ya semoga mudah-mudahan tidak jadi seperti itu ya, mudah-mudahan semuanya di-banned lah ya. Ya karena kita banyak semua yang harus dipertaruhkan untuk sepak bola ini. Ya sepak bola intinya olahraga, jangan disangkut pautkan sama politik. Ya karena juga ada beberapa oknum elit politik yang berstatement bla 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 menolak, ada juga pro dan kontra. Menurut gua ada beberapa oknum yang mungkin ya mereka ada yang mengambil suara dari A, yang mengambil dari suara si B. Ya tapi beberapa juga ada yang blunder menurut gua karena ada beberapa oknum politik juga diserang Instagramnya gua lihat. Banyak tuh komen-komen netizen yang para petinggi. Ya pokoknya itu kita nggak bisa sebutin nama tapi ya kalian juga sudah tahu ya. Itu. Jadi gimana dibombardirnya sama seluruh Indonesia. Tahu sendiri sepak bola tuh pecinta sepak bola tuh banyak banget apalagi di Indonesia guys. Jadi jangan macam-macam sama para fans sepak bola dunia. Jadi berkaca dari hal tersebut menurut gue kita tuh harus berbenah ya. Benar. Sebagai kita mulai dari paling bawah deh, paling akar dulu deh, gimana nih penonton supaya nggak rusuh. Iya, rusuh pertama itu tuh paling pertama. Terus gimana caranya semua tuh damai, mau menang mau kalah, karena percuma lu belain mati-matian saat di Kanjuruhan. Pemain-pemain kita gimana? Nggak mungkin belain kita, mereka tetap main bola. Gitu. Jadi ya udah kita sejak hanya mendukung, hanya menonton, menikmati sudah cukup. Jangan terlalu berlebihan. Jadi jangan sampai supporter sama supporter saling serang segala macam sampai ada korban jiwa, itu jangan deh, kasihan. Karena saat kalian terluka atau jadi korban, ya pemain-pemain bola kalian yang kalian bela itu, klub yang kalian bela, mereka juga gak akan bertanggung jawab gitu. Jadi kalian harus benar-benar smart people untuk menjadi fans fanatiknya klub-klub sepak bola Indonesia. Dan juga Indonesia ya guys. Indonesia, timnas Indonesia. Dan setelah kejadian ini gue semakin melek ya. Jadi kita selama ini lu merem berarti. Makanya lu lihat ke kamera, jangan lihat ke atas, lu ada apaan di sana di atas. Nih, lihat lensa. Maksud gue ini apa? Iya, lihat lensa sambil lensa. Maksud gue kalau misalkan kita selalu rusuh dalam olahraga ya kan. Mau sampai kapan kita maju sepak bola ya kan? Kita nggak bisa berkembang gitu loh. Jangankan ini, sebenarnya ini momen loh, FIFA udah ngasih U20, udah ngasih U20 tuan rumah. Itu udah momen sejarah. Gimana nanti kalau misalnya kita dipercaya buat tuan rumah Piala Dunia senior. Nah itu lebih parah lagi persiapannya kan. Harus. Dan menurut gue ya kalau misalkan sebenarnya kalau kita berandai-andai ya, kalau nanti misalkan kejadian benar tuan rumah Indonesia, karena kita udah gagal nih. Tapi kalau gue berandai-andai seandainya Indonesia suatu saat nanti, ya hari ini maksudnya bulan ini
Indonesia jadi tuan rumah mungkin ya dengan secepatnya dari dalam waktu jangka mungkin April, Mei, Juni, Juli 2 bulan lagi. 2 bulan mungkin bisa dikebut dengan persiapan yang miliaran atau triliunan. Ya itu banyak yang diuntungkan. Pertama dari tiket, dari merchandise, makanan, semua pedagang paling kecil Indomaret, Alfamart semua, ya pokoknya selebgram semuanya pasti kebagian deh. Itu momen-momen yang sangat berharga. Kita bisa melihat negara-negara lain juga berkunjung, ya kan? Ya, dan juga itu salah satu destinasi wisata ya. Dan iya, sayang banget. Kemarin juga momen banget padahal. Kemarin Menparekraf dan harusnya bisa menjadi sejarah yang paling indah untuk Indonesia, harusnya. Ya, kemarin Menparekraf Pak Sandiaga Uno juga bilang dari kegagalan ini kita udah rugi 3 triliun. Wah, itu dia. Itu kata Pak Sandiaga Uno. Jadi sayang banget ya. Dari hotel kan mereka pasti nyawa hotel kan, hotel, makanan, semuanya transportasi dan segala macam. Akomodasi lah. Iya, dan belum kru-kru kita di lapangan tuh setiap stadion pasti kan punya kru segala macam. Sayang banget ya. Tapi ya udahlah, ini udah terjadi. Ya kalau menurut gua pasti semua kejadian ini pasti ada hikmahnya ya. Nggak mungkin sesuatu yang Allah takdirkan ini nggak mungkin nggak ada ini. Mungkin hikmahnya ya pasti yang ini sudah yang terbaik jalan di Indonesia. Mungkin Indonesia akan bisa lolos Piala Dunia dengan cara kualifikasi lolos kan, karena Sintayong kalau gua baca ya dia berjanji untuk paling nggak bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia senior ya, untuk senior. Karena untuk Asia sekarang jatahnya ada 8 guys. Ya lebih banyak. Jadi ya mudah-mudahan aja bener nih untuk Piala Dunia 2026. Dan lu bayangin nih kalau misalkan Sintayong itu berhasil ya, seperti yang lu bilang itu, dia Indonesia malah menjadi salah satu negara Asia yang lolos ke Piala Dunia. Lu bayangin deh, pemain Indonesia kita lawan Mbappe, ngelawan Messi. Lu lihat tuh di TV. Benar gitu. Ya itu mungkin hikmahnya itu. Mungkin kejadian kan kita sering kejadian lagi ngobrol gini atau kejadian ya. Kayak konten kemarin ya Piala Dunia ya. Sama Prancis itu kan banyak beberapa momen yang kita omongin tuh akhirnya kejadian. Kayak Messi juara itu jadi kisah yang indah. Dan ada satu juga dari best friend gue nih ngomong yang siapa negara Asia yang jadi kejutan, Jepang, dan dia ngomong dan terjadi. Bener, Arab Saudi. Oke, mungkin kalau dari gua kita udah ngebahas kenapa Indonesia gagal, terus usaha apa aja sih yang dilakukan sama para petinggi dari PSSI. Kita juga udah tahu dampaknya, dan sekarang juga udah tahu juga siapa pengganti Indonesia itu Argentina gitu. Jadi menurut gua dari lu tambahan mungkin ya buat buat stakeholder sepak bola Indonesia seperti PSSI dan mungkin Menpora lah ya. Gua harap lebih aware dan jangan intinya gini deh, jangan mencampur adukan politik sama olahraga. Udah olahraga beda, punya tempat sendiri, politik beda sendiri. Udah itu nggak bakalan ada keributan deh kalau udah paham kayak gitu. Jadi menurut gue itu aja sih, jangan campur adukan politik sama sepak bola. Dan tragedi kemarin yang Indonesia Kanjuruhan diusut tuntas kalau bisa ya dari gue. Itu aja sih. Kalau dari gue sendiri untuk terakhir penutup, gue cuma mau kasih semangat untuk semua para pemain timnas usia 20 dan juga para senior, semuanya harus semangat. Nggak akan ada yang sia-sia, gue yakin kalian pasti punya masa depan kok, gue yakin. Masih muda kok, masih muda. Entah nanti kalian bisa menjuarai AFC, AFF, nanti kalian bisa lolos mungkin jadi seniornya untuk Piala Dunia next-nya, Asian Games. Jadi gue yakin kalian tetap yang terbaik di hati para pecinta sepak bola di Indonesia. Oke, sampai sini para pecinta sepak bola, see you next time, see you episode. Saya pamit undur diri, saya Ricky Saputra. Dane. See you, bye guys, dadah. Garuda di dalamku. Tetap semangat Indonesia. Merdeka.